Sylvester Matutina. Tadinya kami tidak tahu Bang kalau sosok ketua Solmed ya, Solidaritas Merah Putih, pendukung diehardnya Joko Widodo ini adalah seorang terpidana. Tapi begitu klien kami ya Rosuryo dan kawan-kawan selalu ya diintimidasi, Anda 1000% tersangka pasti masuk penjara dan seterusnya. Lah kita kemudian bertanya-tanya, ini orang sebenarnya pernah punya masalah nggak sih kok dia melanggar asas praduga tak bersalah? Kan klien kami kan baru status terlapor. Ya, itu pun baru juga terlapornya. Baru, dan kalau katanya ini penyidikan, kan tidak selalu penyidikan itu berujung dengan tersangka. Toh ada penyidikan di SP3 gitu. Dan kalau kita konsisten dengan keyakinan asas praduga tak bersalah, kan orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang ingkrah berkekuatan hukum tetap. Berarti kan kasasi. Iya. Ternyata justru dia yang punya putusan kasasi yang sudah ingkrah. Sudah ingkrah 1,5 tahun. Kami cari info, udah dieksekusi belum sih? Nah kabarnya. Info itu dapat dari mana? Awalnya inilah badan BIN, Badan Netizen Indonesia. Badan Intelijen Netizen. Badan Intelijen Netizen. Tapi juga jadi dari info-info terbatas. Infonya dia selalu berdalih saya sudah menjalani proses begitu. Ya, walaupun yang dimaksud proses itu kan proses sidangnya gitu. Ya. Bukan eksekusinya. Atau memaafkannya dianggapnya proses juga gitu. Iya, begitu. Dan belakangan dari Pak Yusuf Kalla juga menyatakan nggak kenal dia, nggak pernah ada proses memaafkan tadi begitu. Ya. Nah, ini kan kemudian kami cari-cari info, dapatlah kami salinan putusan, bukan hanya yang di Mahkamah Agung Bang, putusan tingkat pertama 1 tahun tangkat banding, sampai kasasi yang ditambah jadi 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun. Iya. Nah, kan kami kemudian merujuk siapa sih yang punya kewenangan untuk mengeksekusi. Kami cek, ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penuntutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kan siapa yang menuntut, dia yang punya kewajiban untuk mengeksekusi. Nah, lalu 31 Juli 2025 yang lalu kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejatinya sih kami pengen ketemu langsung, tapi karena ada protokoler yang harus juga mengirim surat dan seterusnya, akhirnya kami kirimlah surat permohonan untuk melakukan eksekusi tadi, sambil ya meminta informasi udah dieksekusi belum gitu. Dan surat kami kirim, kemudian kami kompres di depan Kejaksaan Negeri tanggal 31 Juli. Ternyata justru yang menegaskan bahwa Sylvester Matutina itu belum dieksekusi justru dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Dia menegaskan 2 hal. Pertama, sudah mengundang Sylvester Matutina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, kalau dia tidak datang, ya akan upaya paksa. Tapi lucunya sampai hari ini, belum ada kabar nih orang ini udah dieksekusi atau belum gitu loh. Makanya kalau kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu, justru kami tegaskan Sylvester Matutina tidak dieksekusi, di belakangnya ada orang besar, nggak mungkin. Kalau kasusnya remeh-temeh misalnya yang ngadukan pencemaran itu saya lah. Di belakangnya ada Jokowi lah. Itulah. Kan dia kan kayak relawan Jokowi. Iya, makanya orang besar. Katanya ini logic thinkingnya ya. Iya, memang begitu. Justru kami tegaskan loh, berarti karena dia relawan Jokowi, maka ada perlindungan kepada dirinya. Indikasi ada perlindungan? Ya nggak dieksekusi 6 tahun. Saya baca itu inkrahnya 21 Mei ya, 2019. Ya, pokoknya Mei 2019. Ya, tanggal lengkapnya saya lupa gitu. Ya, saya lihat dari perkara 100, kemudian 289, kemudian 287 kalau nggak salah di kasasinya, lalu inkrah 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dan di situ tegas loh, putusan yang sifatnya harus dijalani, bukan percobaan. Kalau percobaan bisa tanpa dijalani karena namanya juga percobaan.